Dalam perkuliahan ini, kita mulai dari satu pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sangat mendasar. Apakah para ilmuwan sungguh rasional dan mengapa pertanyaan itu penting bagi filsafat hukum? Pertanyaan ini penting karena cara kita memahami rasionalitas ilmiah akan memengaruhi cara kita memandang kebenaran, penafsiran, dan tanggung jawab dalam pengembangan ilmu hukum. Jadi, yang kita bahas bukan hanya laboratorium atau teori, kita juga membahas dasar berpikir yang nantinya dipakai saat menilai, menafsirkan, dan mengembangkan hukum. Dari sini kita akan melihat bahwa rasionalitas ilmiah tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu terkait dengan manusia, komunitas, dan nilai yang membimbing penggunaan ilmu. Pada dasarnya, ilmuwan disebut rasional ketika mereka berusaha menetapkan apa yang benar melalui nalar, logika, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi, rasionalitas ilmiah bukan sekadar kecerdasan pribadi. Ia bekerja dalam proses yang teratur ketika dugaan awal dirumuskan sebagai hipotesis yang siap diuji. Sesudah itu, eksperimen atau pengamatan dijalankan untuk melihat apakah hipotesis tersebut benar-benar cocok dengan kenyataan yang dihadapi. Hasilnya lalu tidak diterima begitu saja. Ia dinilai, dikritik, dan dibandingkan dengan penjelasan lain melalui evaluasi yang rasional. Di titik ini, kita perlu ingat bahwa sains juga merupakan kerja komunitas. Ilmuwan saling memeriksa, saling membantah, dan saling memperkuat melalui tradisi ilmiah. Karena itu, rasionalitas ilmiah selalu memuat dimensi sosial. Keputusan ilmiah dapat dipengaruhi reputasi, kebiasaan disiplin, pola pendidikan, bahkan iklim institusi. Dengan kata lain, ilmuwan berusaha rasional. Tetapi rasionalitas itu dijalankan oleh manusia yang juga memiliki faktor psikologis dan sosiologis. Justru disitulah filsafat sains mulai bekerja lebih dalam. Untuk memahami akar rasionalitas ilmiah, kita perlu menoleh ke warisan Yunani dan Romawi yang membentuk cara Barat berpikir tentang pengetahuan dan hukum. Dari tradisi Yunani, lahir kebiasaan bertanya secara filosofis, mencari sebab, dan menyusun argumen dengan logika yang ketat. Sementara itu, tradisi Romawi memberi bentuk yang sangat penting pada pengorganisasian hukum. Aturan tidak hanya dipakai, tetapi juga disusun, dibedakan, dan dirapikan secara sistematis. Dari sini, ilmu hukum klasik berkembang bukan semata sebagai kumpulan perintah, melainkan sebagai bidang pengetahuan yang memiliki kategori, metode, dan bahasa sendiri. Kita bisa melihat pengaruh besar itu dalam Corpus Juris Civilis, yang kemudian menjadi salah satu rujukan penting bagi perkembangan tradisi hukum kontinental. Korpus ini penting bukan hanya karena memuat aturan. Ia juga menunjukkan bahwa hukum dapat dihimpun, ditafsirkan, dan dipelajari sebagai sistem yang rasional. Jadi, ketika kita membahas rasionalitas dalam ilmu hukum hari ini, kita sebenarnya sedang mewarisi tradisi panjang yang memadukan filsafat, ketertiban berpikir, dan sistematisasi norma. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk apa ilmu pengetahuan dikembangkan sejak awal? Dari sisi epistemologis, ilmu bertujuan mencari kebenaran atau setidaknya menghasilkan penjelasan yang paling masuk akal tentang dunia yang kita hadapi. Karena itu, teori ilmiah tidak cukup hanya menarik. Ia harus mampu menjelaskan gejala, meramalkan kemungkinan, dan tetap cocok dengan data empiris yang tersedia. Disinilah muncul gagasan empirical adekuasi. Sebuah teori dinilai baik jika selaras dengan apa yang sungguh teramati, bukan hanya indah secara logika. Namun, para filsuf sains berbeda pandangan. Scientific realism cenderung mengatakan bahwa teori yang berhasil memang menangkap struktur nyata dunia. Sebaliknya, anti-realism lebih menekankan bahwa keberhasilan teori belum tentu berarti kita sudah menyentuh realitas sebagaimana adanya. Bisa jadi teori itu hanya sangat efektif untuk menjelaskan gejala. Di luar perdebatan itu, ilmu juga punya tujuan praktis.
Pengetahuan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi penderitaan, dan membuka kemungkinan teknologi baru. Jadi ilmu bergerak di dua arah sekaligus. Ia mencari yang benar dan pada saat yang sama berusaha membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kita bisa melihat hubungan itu dengan sangat jelas pada teori-teori besar dalam sejarah sains. Relativitas mengubah cara kita memahami ruang, waktu, dan gravitasi. Mekanika kuantum membuka gambaran baru tentang perilaku materi pada tingkat paling kecil. Evolusi Darwin menjelaskan perubahan kehidupan secara historis. Genetika molekuler lalu memperlihatkan bagaimana informasi biologis diwariskan dan diubah. Dari teori-teori itu lahir dampak yang sangat konkret. Elektronika modern dan teknologi laser tidak dapat dipisahkan dari kemajuan fisika abad ke-20. Bioteknologi dan pengobatan modern berkembang pesat ketika pengetahuan tentang gen, sel, dan molekul semakin akurat. Bahkan cognitive science mempertemukan biologi, psikologi, linguistik, dan komputasi untuk memahami bagaimana manusia berpikir. Jadi teori ilmiah bukan menara gading yang jauh dari hidup kita. Ia terus menjelma menjadi alat, metode, dan layanan yang kita pakai setiap hari. Meski ilmu membawa manfaat besar, sejarah juga menunjukkan bahwa pengetahuan dapat disalahgunakan ketika dipisahkan dari pertimbangan etis. Kadang sains dipakai untuk membungkus ideologi agar tampak netral dan sah, padahal yang sedang diperkuat justru kepentingan yang menindas. Dalam konteks lain, kemajuan ilmiah juga dapat menopang hegemoni politik ketika data, teknologi, dan otoritas keahlian diarahkan untuk mengendalikan masyarakat. Kita juga mengenal contoh paling keras, yaitu ketika riset ilmiah berujung pada penciptaan senjata yang daya rusaknya melampaui bayangan manusia biasa. Karena itu, ilmuwan tidak cukup hanya berkata bahwa tugas mereka selesai pada penemuan. Pertanyaan tentang akibat moral tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tanggung jawab moral ilmuwan berarti memikirkan untuk siapa pengetahuan dikembangkan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang mungkin menanggung risikonya. Dengan begitu, etika bukan tambahan di pinggir sains. Etika justru menjadi penuntun agar pengembangan ilmu tetap berpihak pada martabat manusia. Bagi mahasiswa hukum, pelajaran ini sangat penting. Rasionalitas tanpa arah moral bisa menghasilkan sistem yang tertib tetapi tidak manusiawi. Sekarang kita masuk ke pengembangan ilmu hukum. Di sini, hukum positif tidak diperlakukan sebagai teks mati, melainkan sebagai objek pengetahuan yang diolah secara rasional. Langkah pertama adalah memaparkan hukum positif sebagaimana berlaku. Artinya, norma, asas, dan aturan dikenali lebih dulu dalam bentuk yang seteliti mungkin. Sesudah itu, bahan hukum disistematisasi agar hubungan antar aturan menjadi lebih jelas dan tidak berhenti sebagai daftar pasal yang terpisah-pisah. Analisis lalu bekerja untuk melihat struktur, kategori, dan konsekuensi hukumnya. Dari sini kita mulai bergerak dari deskripsi menuju pemahaman yang lebih mendalam. Namun hukum tidak pernah cukup dibaca secara harfiah. Ia harus diinterpretasi agar maknanya dapat menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Karena itu, proposisi yuridik bisa dipahami sebagai hipotesis hukum. Ia merupakan rumusan penalaran yang harus diuji ketepatannya terhadap norma, fakta, dan konteks. Pada titik inilah hermeneutika menjadi penting sebagai landasan filsafat ilmu hukum. Hermeneutika membantu kita memahami bahwa penafsiran adalah inti dari kerja hukum itu sendiri. Jadi pengembangan ilmu hukum adalah upaya rasional yang terus bergerak antara teks, makna, dan penilaian. Itulah sebabnya filsafat ilmu hukum tidak bisa dilepaskan dari hermeneutika. Hermeneutika sering dijelaskan melalui gagasan lingkaran hermeneutik. Maksudnya bukan kita berputar tanpa arah, melainkan memahami bagian melalui keseluruhan dan keseluruhan melalui bagian. Dalam hukum, ini berarti penafsir selalu berdialog dengan teks yuridik. Ia datang dengan pemahaman awal, lalu pemahaman itu diuji kembali saat membaca norma secara lebih teliti.
Jadi makna tidak turun begitu saja dari teks. Makna lahir dari perjumpaan antara teks, konteks, dan horizon pemahaman penafsir. Disinilah muncul gagasan perpaduan cakrawala. Horizon penafsir dan horizon teks tidak saling meniadakan, tetapi saling memperkaya untuk membentuk pemahaman baru. Tentu, proses ini membuka ruang subjektivitas. Dua penafsir yang berbeda bisa saja menekankan aspek yang berbeda dari norma yang sama. Karena itu, ilmu hukum memerlukan penuntun normatif seperti keadilan, kepastian, dan nilai kemanusiaan agar penafsiran tidak berubah menjadi kehendak pribadi yang liar. Cita hukum tidak menghapus subjektivitas sepenuhnya tetapi membantu mengendalikannya. Dengan begitu, penafsiran tetap terbuka sekaligus bertanggung jawab. Untuk merangkum bagian ini, kita bisa melihat tahap pengembangan ilmu hukum yang dijelaskan oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Tahap pertama adalah pemaparan. Pada tahap ini, bahan hukum dijelaskan seteliti mungkin agar apa yang berlaku dapat terlihat dengan jelas. Tahap kedua adalah sistematisasi. Berbagai aturan yang tampak terpisah kemudian ditata ke dalam hubungan yang lebih runtut dan masuk akal. Dua tahap ini penting karena masalah hukum konkret jarang datang dalam bentuk yang rapi. Fakta di lapangan sering rumit, bertumpuk, dan menuntut penalaran yang hati-hati. Melalui pemaparan kita tahu bahan hukumnya. Melalui sistematisasi kita tahu bagaimana bahan itu saling berkaitan. Baru setelah itu, analisis dan penafsiran dapat diarahkan untuk menjawab persoalan konkret secara lebih rasional dan terstruktur. Pada akhirnya, rasionalitas ilmiah memang tidak pernah sepenuhnya murni atau bebas dari pengaruh manusia dan masyarakat. Namun justru karena itu, kita perlu menjaganya dengan logika, etika, dan tanggung jawab. Dengan dasar itulah ilmu pengetahuan dan ilmu hukum dapat berkembang secara rasional, manusiawi, dan bermartabat.